Menurut Anda atau menurut asosiasi, apakah pemerintah harus mengintervensi lewat regulasi yang tepat, yaitu tadi untuk melindungi industri satelit di dalam negeri? Jadi di sini kita berbasis dari teknologi dan bisnis dulu ya. Asosiasi Satelit Indonesia selalu berbasis di situ karena anggota kami adalah para pemain di bisnis gitu ya, dan kita berusaha untuk memberikan mencari solusi-solusi yang bisa memberikan keberlangsungan bagi industri di Indonesia. Terkait dengan regulasi, tentunya berbasis pada adanya berbagai macam dinamika perubahan teknologi seperti yang disampaikan tadi, maka tentunya dalam langkah untuk memproteksi ya atau mensecure aset-aset yang sudah diinvestasikan oleh Indonesia dalam hal ini, tentunya perlu ada balancing regulasi, dukungan dari pemerintah untuk mendapatkan hal tersebut. Karena kalau semuanya dibuka begitu saja, maka kita akan tidak mempunyai waktu ya untuk mencari value tambahan di atas dari apa yang kita sudah punya saat ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita refocusing ya, kita dorong anggota asosiasi satelit itu untuk fokus beyond connectivity. Nah, untuk berpikir beyond di connectivity ini tentunya masih membutuhkan waktu ya. Dan disinilah diharapkan pemerintah atau regulator itu bisa memberikan insentif kepada industri Indonesia sehingga kita bisa synergize untuk ngedrive, melakukan driving terhadap solusi-solusi di atasnya, creating value. Sebagai contoh ya, kita mempunyai solusi terkait dengan finansial. Ya. Untuk melebarkan layanan-layanan finansial, itu kita bisa berbasis satelit. Layanan finansial itu tidak harus menggunakan bandwidth besar, tetapi cukup bandwidth yang bisa sampai menjangkau ke area-area tersebut. Okay. Nah, layanan-layanan semacam ini akan lebih efisien menggunakan sistem yang sudah kita punya saat ini, gitu. Mengoptimalkan dan mengoptimalkan apa yang kita punya. Jadi istilah saya itu adalah matching, matching what we have, gitu ya, dengan what Indonesia need, gitu. Okay. Sehingga kita tidak oversizing, gitu ya. Dan tidak semuanya itu bisa digeneralisir. Tidak semua aplikasi itu membutuhkan bandwidth besar, kecepatan besar, latensi rendah. Gitu. Jadi ada aplikasi-aplikasi vital yang sebenarnya kita bisa memberikan solusi lebih tepat dengan menggunakan layanan satelit yang kita punya di Indonesia. Oke, berarti dalam bahasa awam tidak perlu meluncurkan satelit baru, tapi satelit yang sudah ada dioptimalkan kinerjanya. Ya, untuk menjawab terkait dengan kebutuhan satelit baru atau tidak, itu ya, itu tergantung lagi traffic tadi ya, tergantung berapa besar return dari investasi yang sudah ada. Jadi tentunya Indonesia sudah menginvestasikan 5 satelit gitu ya. Nah, ini tentunya harus diharapkan ini sudah optimum dulu nih, sehingga ini akan menjadikan pertimbangan untuk kita melakukan investasi lebih lanjut. Saya berbicaranya Indonesia as a whole ya, gitu. Indonesia as a whole itu di dunia satelit saat ini memang Indonesia masih fokus kepada dunia komunikasi ya, telekomunikasi. Padahal satelit itu bukan hanya dunia telekomunikasi. Jadi ada enabling services yang bisa di-enable oleh satelit ya, teknologi satelit di luar komunikasi. Yaitu salah satunya adalah Earth observation gitu ya, kemudian navigation gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu juga belum kita sentuh sama sekali, dan tentunya kemandirian kita atau penguasaan kita atau kendali kita di Indonesia juga perlu ada di situ. Oke, ini tadi punya kendali di negara sendiri berkaitan dengan industri satelit di Indonesia, supaya operator satelit di Indonesia tetap berkuasa di negara sendiri, begitu. Apakah regulasi pemerintah itu tadi yang menjadi tantangan terbesar, atau sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan industri satelit pada saat ini, tantangan terbesarnya apa sih Pak Anggoro? Jadi tantangan terbesarnya adalah pertama adalah secepatnya mungkin kita bisa memahami dan memahami fundamental karakteristik dari masing-masing teknologi tersebut atau sistem-sistem tersebut.
once kita sudah memahami bersama, baik dari sisi di level engineering maupun sampai di level top decision making gitu ya, kita bisa mendorong gitu ya secara konkret gitu ya dan solid dan juga tepat kepada stakeholders di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pemerintah. Ini loh yang kita mau gitu. Nah, akan susah bagi pemerintah atau regulasi kalau industri sendiri tidak solid dan tidak clear apa yang dibutuhkan untuk tepat di Indonesia. Nah, inilah yang perlu kita bersama-sama bersama ASI ya di asosiasi untuk sedang berusaha untuk mensolidkan ini. Gitu ya. Jadi penekanan saya adalah bagaimana kita bersama-sama di Indonesia ini seluruh expert untuk bisa memahami berbagai macam karakteristik opsi-opsi teknologi itu secara pure gitu ya, sehingga kita bisa menemukanali value-value-nya gitu ya. Karena ke depan ini industri satelit bukan lagi akan sebagai dedicated dan isolated infrastructure. Ke depan bahkan sudah mulai tahun lalu industri satelit ini akan menjadi fully converged dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa diakses menggunakan mobile telepon kita. Gitu. Dan karena itu sudah fully converged, artinya apa? Artinya ya kita harus menyiapkan diri nih di Indonesia. Kira-kira aset ini ya, teknologi HTS kita, teknologi geokonvensional kita, kemudian teknologi yang lain yang kita butuhkan, misalnya kita ingin meng-create sesuatu yang memang Indonesia belum punya dan kita harus punya ya. Nah, itu kita bisa define bersama-sama dan konkret gitu.